Pemirsa, kemacetan horor kembali terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur ke arah Jakarta Utara pada Rabu malam. Antrian kendaraan mengular hingga 2 km. Set kacau. Lagi kemacetan arus lalu lintas kendaraan terjadi di Jalan Raya Bekasi ke arah Jakarta Utara. Antrian kendaraan mengular hingga sepanjang 2 km. Ironisnya tidak ada petugas dari pihak kepolisian maupun petugas dinas perhubungan di lokasi untuk mengatur atau mengurai kemacetan tersebut. Sejumlah pengendara mengaku terjebak kemacetan ini hingga 2 jam lamanya. Sementara itu, dari keterangan suku dinas perhubungan Jakarta Timur, kemacetan yang terjadi sejak sore hingga malam dikarenakan puluhan truk masuk ke depo, kendaraan mogok, dan telatnya kendaraan molen dalam pengerjaan aspal. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Ibu dan anak tewas setelah motor yang dikendarai menabrak truk di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. 2 anak korban selamat, sementara sopir truk yang kabur diburu polisi. Lo dong, betul HP betul Mbak. Nasib tragis dialami seorang ibu yang sedang berkendara motor bersama ketiga anaknya. Ketika melintas di Jalan Raya Tuban Bancar, Desa Peji, Kabupaten Tuban, korban alami kecelakaan dengan sebuah truk. Nahas, korban bersama salah satu anaknya yang masih 9 tahun meninggal dalam kecelakaan itu. Sementara 2 anaknya selamat, namun harus dibawa ke rumah sakit karena luka-luka. Berdasarkan keterangan polisi, motor korban bersenggolan dengan truk di sebelahnya hingga korban terjatuh. Usai insiden tersebut, supir truk kabur dan langsung diburu polisi. Kasih ibu dan anak meninggal, yang 2 ibu dan anak masih dirawat di RSCM. Jadi kita akan laksanakan pengejaran terkait keterkaitan. Mohon waktunya, kita dorongnya untuk segera kita ungkap itu kejadian laka lantas. Ini perkiraan lawan arah atau searah aja? Belum searah karena terlihat dari CCTV sama-sama dari timur. Setelah dilakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap pelaku dan pelaku kini menjalani pemeriksaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, Ainus melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ayu dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas siang Anda. Kita awali dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi, Tebet, dan Manggarai baru saja lepas dari antrian traffic light. Jika kita melihat dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus, kemudian untuk kendaraan dari Semanggi akan mengarah ke Pasar Minggu dan juga Tebet saat ini masih mengalami perlambatan pada antrian traffic light. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk dapat mengutamakan keselamatan pejalan kaki pada kawasan ini dengan menjaga batas kecepatan kendaraan dan juga patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi dan Senayan melalui jalur arteri masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk ruas tol dalam kota Semanggi yang akan mengarah ke Grogol hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya. Dan kita beralih dari JPO Polda Metro Jaya ke flyover Cawang kilometer 0200. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Grogol masih dalam keadaan relatif lancar. Kemudian dari underpass Cawang yang akan mengarah ke Jalan Maijen Sutoyo terpantau ramai dan lancar.
Meskipun lalu lintas lancar, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini masih ada pekerjaan jalan pada kawasan Majen Sutoyo, tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas pekerjaan pembangunan, peninggian trotoar serta galian pipa pada kawasan ini. Kemudian yang terakhir, pemirsa, kita pantau dari kawasan kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta di kedua arahnya masih dalam keadaan relatif lancar, di mana dominasi kendaraan siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi kendaraan minibus, kami harapkan Anda untuk menjaga batas blind spot agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa denda tilang naik 150% dan tilang manual berlaku menyeluruh adalah informasi hoax dan tidak benar. Perlu kami sampaikan bahwa Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan tidak ada kebijakan baru mengenai penegakan lalu lintas. Hingga saat ini penegakan hukum mengedepankan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE, baik itu ETLE statis maupun ETLE mobile. Melalui pendekatan humanis, persuasif, dan juga berorientasi pada keselamatan masyarakat. Tindakan manual dilakukan untuk pelanggaran yang tidak terjangkau ETLE, serta terhadap pelanggaran yang terlihat nyata dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Untuk itu kami harapkan Anda untuk bijak dalam menerima setiap informasi dan pastikan selalu mengecek informasi melalui akun resmi Korlantas Polri. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Ayu di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Timnas Indonesia bertolak ke Singapura melalui VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu sore. Skuad Garuda bakal melakoni laga hidup mati kontra Singapura pada hari Jumat. Timnas Indonesia berangkat ke Singapura dengan misi lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Tak ada opsi lain bagi pasukan pelatih John Hartman kecuali menang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan pasukannya dalam kondisi prima dan siap tempur. Meski bermain di kandang lawan, Hartman yakin Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bermain dengan nyali semangat tinggi. Hartman meminta anak asuhnya untuk melupakan kekalahan dari Vietnam dan fokus untuk mengalahkan Singapura. Pemirsa, Timnas Indonesia wajib mewaspadai Ilhan Fandi saat menghadapi Singapura dalam laga hidup mati ASEAN Hyundai Cup 2026. Striker berdarah Pacitan, Jawa Timur tersebut menunjukkan ketajamannya dan bertekad membawa The Lions melaju ke semifinal. Ilhan Fandi menjadi tumpuan Singapura di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol yang tajam, penyerang berdarah Pacitan itu bertekad menjadi mimpi buruk bagi langkah Garuda menuju babak semifinal. Meski membela timnas Singapura, Irfan Fandi memiliki garis keturunan Indonesia. Kakeknya Ahmad Warta merupakan mantan penjaga gawang timnas Singapura yang memiliki darah Pacitan, Jawa Timur. Ya, perjalanan karir Ilhan dimulai dari Inggris.
Ia menimba ilmu di Queen Elterbuga College dan berlatih di Football Academy yang memiliki koneksi dengan Leeds United. Bakatnya langsung menonjol dengan mencetak gol di usia 16 tahun. Namanya semakin melambung saat memperkuat Albirex di Gata Singapura pada tahun 2022. Ilhan mencetak 15 gol dari 18 laga, mengantarkan timnya menjuari liga sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik dan masuk tim terbaik musim itu. Karirnya berlanjut ke Eropa bersama DZ di Belgia. Sempat terhambat cedera ACL, Ilhan bangkit dan melanjutkan pertolongan bersama BG Phantom United serta Buriram United di Thailand dengan meraih sejumlah gelar juara. Pada tahun 2026, ia pulang ke Singapura untuk memperkuat Neon City Sailors.